Nyembah pohon katanya, iya kata mulut si Bahar itu. Kalau nggak ada datu-datu dia katanya Dudung sampai saat ini mungkin masih nyembah pohon. Itu kata si Bahar itu. Tapi faktanya apa? Pertama, sebelum imigran Yaman datang ke Indonesia, ke Nusantara, Islam sudah ada. Yang kedua, di zaman sekarang ini nggak ada orang nyembah pohon, yang ada nyembah baliho. Siapa itu? Ya kelompok mereka. Lihat itu di channel Bang TJ itu. Ada laskar-laskar di Aceh itu yang nyembah baliho itu. Nyembah pohon sih enggak, tapi nyembah baliho. Siapa itu? HBS, Himpunan Budak Sahaya. Nyembah baliho. Itu berkat perjuangan mereka itu, kelompok si Bahar itu. Tadinya bertauhid, menyembah Allah. Setelah mereka nyembah baliho. Rizik kenapa nggak nongol-nongol Zik? Nongol lah. Hanif nggak nongol lagi, nggak gacor lagi. Hanif suruh maju sini debat sama saya. What? Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Sebelum imigran Yaman datang ke Indonesia, ke Nusantara, Islam sudah ada. Yang kedua, di zaman sekarang ini nggak ada orang nyembah pohon, yang ada nyembah baliho. Siapa itu? Ya kelompok mereka. Lihat itu di channel Bang TJ itu. Ada laskar-laskar di Aceh itu yang nyembah baliho itu. Nyembah pohon sih enggak, tapi nyembah baliho. Siapa itu? HBS, Himpunan Budak Sahaya. Nyembah baliho. Itu berkat perjuangan mereka itu, kelompok si Bahar itu. Tadinya bertauhid, menyembah Allah. Setelah mereka nyembah baliho. Nongol lah. Hanif nggak nongol lagi, nggak gacor lagi. Hanif suruh maju sini debat sama saya. Saya mau minta bukti ke si Hanif itu. Mau minta bukti saya. Mana yang katanya buzzer pemecah belah secara sistematis dan masif itu? Jangan cuma bisa fitnah mulutmu Hanif. Jangan. Ngomong itu pakai bukti. Jangan kayak mertuamu itu, dikit-dikit provokasi mulutnya itu. Siap lengserkan Jokodok, siap ambil alih kekuasaan. Itu mulut pemecah belah itu. Dulu Jenderal Besar Sudirman punya ungkapan. Beliau katakan kami tentara Republik Indonesia akan timbul dan tenggelam bersama negara. Maka hari ini kita semuanya mengaku sebagai anak bangsa, yang mengaku sebagai anak Ibu Pertiwi, maka tanamkan dalam hati masing-masing. Pakailah prinsip kami, rakyat pribumi Indonesia. Mana yang katanya organisasi besar Robito Alawiyah? Kenapa diam? Hah? Kenapa diam? Itu si Aldo itu mana itu? Tahun kemarin ketika ada video saya dipotong, diedit-edit untuk mengadu domba saya dengan Robito, Aldo langsung nongol. Mal sini lo mal, ke Jakarta mal, nggak punya ongkos gua ongkosin lo mal. Sekarang kemana mulutmu Aldo? Hei, kemana kau do? Muncul kau do, nggak punya paket, gua beliin do. Nggak punya rambut, gua beliin wig do. Kalau nggak pede sama kebotakanmu itu, muncul. Oh saya nggak pede mal karena rambut aneh belum gondrong-gondrong kayak TIJ gitu. Gua beliin wig do. Kalau nggak pede, gua beli wig. Tahun kemarin Aldo garda terdepan itu, garda terdepan. Siapa lu mal? Mal ente siapa mal? Sini mal ke Jakarta mal. Nggak punya ongkos, gua ongkosin lu mal. Tuh mulut si Aldo. Sekarang kemana dia? Kenapa nggak muncul kau do? Nggak cuma sampai di situ, saudara. Apalagi kata si Aldo waktu itu. Dia coba ngadu-ngadu saya dan Bang TJ ke si Bahar waktu itu, karena kita belum bahas si Bahar. Kata si Aldo, nih nggak lama lagi bakal nyenggol Bahar ini, cuman nggak berani. Kata Aldo, sekarang gua senggol Bahar do.
Bukan cuma gua senggol, gua gas. Bisa apa? Si Bahar bisa apa? Kau bisa apa, Kawaldo? Bisa apa? Hah? Sekarang gua gas si Bahar, gua gas Rizik, gua gas si Hanif itu. Munir Usmanmu itu. Kemana kau, Aldo? Unyil? Bisa apa? Mana bukti yang kau bilang itu? Lubis dan TJ ditunggangi Habib Syiah, mana? Bajingan. Fitnah mulu kerjaan mulut kalian itu. Jadi kalau ada orang yang nggak sepaham dengan mereka, maka akan dinarasikan Wahabi, akan dinarasikan Syiah, akan dinarasikan Bazar Istana. Itu. Giliran Kiai Imaduddin muncul dengan tesis ilmiahnya, mereka mentok, semua argumen mereka kena patahkan, minta bantu sama ulama ahli nasab dari luar negeri. Saudara, saya pikir bakal minta bantu ke negara asal. Mereka kan ngaku klan Ba'alawi. Dari mana itu? Yaman. Saya pikir bakal ada bantahan ilmiah dari ulama ahli nasab dari negara Yaman, dari Hadramaut, dari Tarim. Ternyata nggak ada. Dari mana mereka minta bantu? Dari ulama ahli nasab negara Iran. Seandainya Kiai Imaduddin ada dapat bantuan dari ulama Iran, percayalah Kiai Imad akan diklaim Syiah sama mereka. Mereka kan ngaku dari Yaman kan, leluhurnya. Kenapa setelah permasalahan nasab sekarang ini, kenapa minta bantuannya ke Iran? Woi, kenapa? Kenapa? Kenapa bukan dari negara-negara yang sudah masyhur nakobahnya? Ya setidaknya dari negara asal. Mana itu? Yaman. Kalian pernah lihat kan di channelnya Bang Izul, Syed Zulfikar? Beliau melihatkan memperlihatkan kesaksian nasab itu dapat stempel dari negara asal, dari lembaga-lembaga nasab di seluruh dunia, hampir dari seluruh dunia, dari Jordan, dari Irak, dari Turki, ya, dari Maghribi, Maroko, banyak lagi dari berbagai negara diakui. Nah, yang di Indonesia ini, yang ngakunya sebagai keturunan Nabi, negara mana yang mengakui? Selain Robito Alawiyah yang kantornya di Jakarta. Negara mana yang mengakui? Negara mana? Robito Alawiyah juga ada bung bikinan sendiri. Iya, itu kan dibentuknya, diresmikannya itu tahun 1928. Dan bukan untuk pernasapan itu. Tahun 1928 itu. Kalau di sejarah yang pernah saya dengar, yang pernah saya lihat, saya baca itu mereka imigran-imigran Yaman yang datang ketika itu membuat persatuan, perkumpulan, kalau istilah sekarang ya komunitas para perantau. Ya. Cuman karena bukan dalam negeri, jadi bukan transmigrasi, tapi imigrasi karena antar negara. Maka disebut imigran. Ya. Pelakunya itu disebut imigran, pekerjaannya itu yang perpindahan antar negara merantau itu disebut imigrasi, gitu. Jadi mereka buat perkumpulan, sama kayak di film-film zaman dulu. Saya suka nonton film-film film-film Cina yang kungfu dulu itu di Amerika. Warga Cina yang merantau ke Amerika itu punya persatuan di sana, punya persatuan. Supaya dapat kalau ada masalah, ada badan hukum yang melindunginya. Kalian boleh cek di film apa itu, Ip Man, ada itu. Nah kurang lebihnya seperti itu. Dan Robito Alawiyah ini, ya film Ip Man itu, Robito Alawiyah ini dari sejarah yang saya baca, itu bukan cuma komunitas khusus klan Ba'alawi, tapi seluruh imigran Yaman, baik Ba'alawi maupun non Ba'alawi. Begitu, pada tahun 1928 diresmikanlah Robito Alawiyah di zaman pemerintah Belanda. Tahun 1928.
Dan 4 tahun setelah itu, ya, 4 tahun kemudian, pada tahun 1932, Robitoh Alawiyah membuka cabang namanya Maktab Daimi, khusus untuk pencatatan nasab. Begitu. Jadi kalau pencatatan nasab itu bukan dari sejak 1928. Itu 4 tahun kemudian buka cabang namanya Maktab Daimi. Akan timbul dan tenggelam bersama negara. Dulu Jenderal Sudirman meneriakan itu karena berperang melawan penjajah kafir Belanda untuk memerdekakan bangsa ini. Sekarang kita tidak perang dengan senjata, sekarang kita perang dengan orang-orang kafir Belanda seperti dulu. Akan tetapi, walaupun negara kita sudah merdeka, tapi penjajahan-penjajahan itu masih ada. Penjajahan mental, jajahan pola pikir, doktrin-doktrin sehingga anak-anak bangsa ini diperbudak. Ujar Bung Lubis. Tahun 1932 itu ada di website resmi Robitoh Alawiyah. Silahkan cek. Saya baca di situ. Website resmi Robitoh Alawiyah. Buka sekarang, kalian screenshot, takut dihilangkan itu. Berdiri tahun 1928. 4 tahun kemudian 1932 dibukalah cabang namanya Maktab Daimi. Tuh. Untuk nasab, pernasaban. Itu kitab pedoman mereka, kitab rujukan mereka masalah nasab, kitab Syamsud Dhohiroh. Dan di situ ada diambil kutipan oleh Bang Izul, Syed Zulfikar Basyaiban Al-Idrisi Al-Hasani, kutipan dari kitab Syamsud Dhohiroh. Di situ ada Waqala Vandenberg. Ada di situ. Sumber sejarahnya ya dari situ, dari Vandenberg. Nah, sedangkan kelompok ini, ya, kelompok mereka ini, kelompok Rizik ini identik dengan tabayyun. Ayat tabayyun itu ada nggak? Ada. Di mana? Di Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Hei orang-orang beriman, in ja'akum fasikun binaba'in, apabila datang kepadamu orang fasik membawa naba, kabar, berita. Apabila ada orang fasik membawa berita kepadamu, fatabayyanu, maka tabayyunlah, perjelaslah, klarifikasilah. Apabila orang fasik yang memberikan kabar tersebut, yang memberikan berita tersebut. Kalau itu dari orang fasik, fatabayyanu, kata Allah, tabayyun. Nah, apakah Vandenberg ini fasik? Bukan. Vandenberg bukan fasik, tapi kafir. Kafir, saudara. Di atas fasik dong. Vandenberg itu fasik aja, fasik ya. In ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Itu. Oke, ada komen menarik ini dari anak buah si Anies ini, Anies Presiden 2004 judulnya ya. Akunnya Lubis PKI Wahabi Pembenci Islam. Saya benci kafir penjajah Belanda, disebut pembenci Islam. Saya tidak mau sejarah dan agama di Nusantara, di negara ini diobok-obok oleh kafir penjajah Belanda dan diteruskan oleh antek-anteknya sampai saat ini. Saya nggak mau itu. Anda mau ya silahkan. Makan itu kafir. Vandenberg itu bukan fasik, tapi kafir. Sekali lagi kafir. 3 kali lagi kafir, kafir, kafir. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.